warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang menjawab salam Ustadz mudahan masuk surga. Amin. Yang tak mau menjawab mudahan masuk amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa habibina Muhammad wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait Bapak Tasimun, Ustadz Ridwan, Ibu Kamisa, dan Ibu Yurnalita, yang insya Allah beliau-beliau ini akan menjadi tamu-tamunya Allah. Dan insya Allah beliau-beliau ini akan menjadi tamunya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, disehatkan oleh Allah Ta'ala, sampai nanti beliau pulang kembali ke tanah suci, ke tanah air kita Indonesia ini. Amin. Allahumma amin. Tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, jemputan majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kembali kita dikumpulkan Allah di dalam majelis walimatus safar, syukuran ingin berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah umrah. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya umrah? Umrah itu seumur hidup wajib sekali. Ibadah umrah seumur hidup itu minimal sekali bagi yang mampu. Maksud mampu di sini adalah mampu fisiknya. Karena ibadah umrah itu bukan hanya ibadah secara materi, uangnya banyak, tapi harus fisiknya kuat, harus sehat orangnya. Kadang-kadang karena semangat dia ingin menunaikan ibadah umrah, ada yang di tanah air sakit-sakit, tapi ketika sampai di Madinah langsung disehatkan oleh Allah. Saking semangatnya melihat Masjid Nabawi, saking semangatnya melihat Baitullah, melihat Ka'bah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, saya yakin semuanya pasti ingin ke Baitullah. Betul Bu? Betul.
pasti ingin menunaikan ibadah umrah. Betul Ibu? Yang semangat lah Bu. Ibu di belakang tuh lemah betul lah Pak. Udah makan Bu? Oh, sabar Bu ya, saya tak lama ceramah Bu, 5 jam aja nanti. Siapa yang tak ingin menunaikan ibadah umrah? Siapa yang tidak ingin menunaikan ibadah haji? Minimal seumur hidup kita ada menunaikan ibadah umrah. Karena kalau menunaikan ibadah haji Bapak Ibu, kalau sekarang daftarnya itu 25 tahun lagi baru bisa berangkat. Ini tahun ini aturannya. Bayangkan nanti tahun depan mungkin 26 tahun lagi bisa berangkat. Kira-kira kalau Bapak Ibu umur sekarang 60 tahun daftar haji, jadi nanti berangkatnya 85 tahun. Sanggup? Mau kencing dia susah. Apalagi mau ke Makassar. Jadi mumpung kita muda diberi Allah rezeki, ayo daftarkan umrah. Jangan ragu. Dia kadang-kadang ketika Allah beri kita rezeki, duit ada, itu setan masuk ke telinga kita. Duitnya belikan kebun aja lah, itu ada kebun murah. Belikan rumah aja lah, ada rumah murah. Itu bisikan setan menghalangi kita supaya sampai ke Baitullah. Mana mungkin kita sampai ke Baitullah menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah kalau tidak berani mendaftar. Bapak Ibu pergi ke Tembilahan, bawa obat ke rumah sakit, kalau tidak daftar sampai hari kiamat tak dipanggil dokter. Daftar dulu baru dipanggil. Begitu pula menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, daftar dulu. Makanya kami dari Terapi Rizkiyah Amanah Mandiri itu buka pendaftaran berapa saja Bapak Ibu mampu. Kemarin kami manasik akbar di Tembilahan, itu ada yang daftar cuma 50.000 Bapak Ibu. Ada yang 100.000, dia daftar dikasih kwitansi dari travel kami. Nanti diangsur-angsur, ketika sampai 5 juta baru dia dapat koper beserta perlengkapan umroh. Nanti sebulan setengah menjelang berangkat baru dilunasi. Ternyata setelah dia mendaftar, kebunnya laku Pak, dengan harga yang fantastis, dengan harga yang mahal, hampir 2 kali lipat. Orang desa kami Rantau Panjang sebelah kampung kami sudah dilunasi sekarang. Tapi berangkatnya nanti bulan Maret sama saya juga. Awalnya dia ragu, cuma 50.000 mendaftar, 3 hari dapat dia melunasi. Memang orang-orang yang bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah itu panggilan Allah. Banyak orang yang diberi Allah rezeki, uang banyak, kebun banyak, rumah banyak, istri satu aja. Bapak macam-macam, awas nanti dulu. Kebun banyak, rumah petak banyak, tapi tidak berani daftar haji, tidak berani daftar umrah. Makanya umrah ini dinamakan haji kecil Bapak Ibu. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita mampu, ada uangnya, lalu tidak haji, tidak umrah, maka pilih antara 2, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Kalau mampu, minimal sekarang kita daftar untuk pergi umrah. Saya alhamdulillah insya Allah bulan Desember ini kami akan berangkat dengan Pak Ustadz Ridwan, Pak Tasimun dan Ibu Kamisa, Ibu Nurnalita insya Allah tanggal 14 Desember dari Tembilahan ke Pekanbaru, nanti Pekanbaru Medan langsung Madinah. Jadi berangkat ke jam 7 pagi. Sebelum maghrib hari itu sudah di Madinah. Jadi pengalaman saya bawa jemaah itu pagi berangkat, sebelum maghrib sudah nyampe di Madinah. Itu ibu-ibu ada yang tak mau ke kamar hotel, langsung dia pergi ke Masjid Nabawi. Nangis dia melihat Masjid Nabawi yang sangat luar biasa. Di situ ada kubah hijau, jelas kelihatan. Disitulah makam orang yang selalu kita puji, yang kita harapkan syafaatnya, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak nanti orang menangis ketika sampai ke Baitullah, ketika melihat Ka'bah. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa orang seperti saya banyak dosa. Orang seperti saya tiap hari melakukan dosa. Kok menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah? Berarti orang-orang yang sampai ke sana memang orang-orang yang dipilih Allah. Tidak mesti dia kaya, tidak mesti dia punya pangkat tinggi. Kalau sudah dapat panggilan Allah, hatinya akan digerakkan oleh Allah. Dia mendaftar berangkat haji, dia mendaftar untuk berangkat umrah.
maka orang-orang ini adalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Siapapun tuan rumah pasti memuliakan tamunya. Begitu pula Allah Ta'ala pasti memuliakan orang-orang yang hadir di Baitullah dan di Madinah An-Nabawi. Amin. Allahumma amin. Mudahan kita semua sampai ke Mekah, Bu. Amin. Amin. Berani daftar, Bu? Berani. Ibu lemah. Insya Allah, Ibu kalau mau daftar, Bapak mau daftar, hubungi aja Ketua Majelis Hijrah kami, Abang Boni. Dan insya Allah Bapak Ibu, kami, pelayanan kami di sana insya Allah nanti boleh dibuktikan. Akan diservis. Kebetulan pimpinan kami ini hobi masak dia. Dia laki-laki Pak Erwin tapi hobi masak. Masak apa aja bisa dia. Laki-laki Pak, tapi hobi masak. Jadi di sana itu kadang-kadang jemaah ada yang tak selera makan. Ditanya mau makan apa? Misalnya mau makan sambal belacan, dibikinkan dia. Hebat pula pimpinan kami ini. Tak ada pimpinan yang bisa masak sambal belacan. Cuma satu ini loh orangnya. Tak ada tambelan. Kebetulan beliau berdomisili di Pekanbaru. Ada orang tanya, Ustadz, apa amalan Ustadz supaya sampai ke Makkah, Ustadz? Amalannya, Bu, ini di antara amalannya. Ibu nabung, ya Ibu buat tabungan. Tahu tabungan, Bu? You understand tabungan? Yes? Yes. Paham Ibu bahasa Inggrisnya? Tabungan itu Bu diambil. Nah ibu fokuskan ini nabung untuk berangkat umrah. Saya jamin Bapak Ibu 30 hari Ibu nabung, saya pastikan Ibu bisa daftar umrah. Saya pastikan Ibu bisa daftar umrah. Tapi ada niatnya Bu. Mau tahu? Mau tahu? Ibu nabung. Setiap Ibu mau nabung, Ibu berniat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Catat Bu ya. Sengaja aku niat nabung 1 juta sehari karena Allah. Saya pastikan 30 hari Ibu daftar sama saya. Berangkat kita. Sudah dicatat niatnya tadi Bu? Sengaja aku nabung 1 juta sehari karena Allah Ta'ala. Tapi kalau Ibu nabung 2.000 sehari, sampai hari kiamat ayah gua daftar. Insya Allah bismillah. Nah ini supaya tidak terlalu tegang Pak ya. Tadi saya lihat Bapak tegang betul Pak ya. Santai Pak. Ibu enak makan dah nampaknya dia Pak. Kita sabar aja dulu Pak ya. Biasa yang terakhir itu antara 2. Kalau udah habis sisanya aja. Tapi insya Allah biasa terakhir insya Allah ada nanti istimewanya bonusnya. Alhamdulillah. Amalannya diantaranya pernah ada kawan saya Bu diam di Kalimantan. Dia datang ke rumah Abah Guru Sekumpul, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Minta amalan supaya sampai ke Baitullah. Kata Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, kalau sampean ingin pergi sampai ke sana, minimal berangkat umroh, sampean beli gambar atau poster makam kubur Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bilang ada jual itu, kubur Nabi Muhammad, dikasih bingkai, ditaruh dalam kamar. Setiap mau tidur, pandang makam Nabi Muhammad. Pandang makam Nabi Muhammad, baca selawat minimal 11 kali. Selawatnya terserah. Sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Dibaca Sallallahu ala Muhammad 11 kali. Setelah melihat makam itu, baca bacaan sebelum tidur, tidur langsung. Diamalkan terus. Nanti ketika bangun tidur tidak ada yang dilihat kecuali makam Nabi Muhammad lebih dulu. Jangan melihat bini dulu sampai. Apalagi bini ngorok. Jangan dilihat. Lihat dulu makam Nabi Muhammad, lihat dulu kubur makam Nabi Muhammad, di situ ada di dinding kita, baca pula selawat 11 kali. Diamalkan terus. Ini kawan saya ngamalkan Bu, sekarang alhamdulillah dia tak lagi diam di Kalimantan, dia diam di Makkah. Namanya Haji Asra. Jadi kalau saya ke Makkah itu alhamdulillah enak Pak, ada dia. Mau makan apa aja daging unta dibawanya saya ke sana. Dia memang aslinya orang Kalimantan, orang kita Banjar, tapi sekarang KTP-nya dia asli sudah di sana di Makkah. Dia sering pula ke Tembilahan, pulang ke Tembilahan. Kadang-kadang dia silaturahim dengan kawan-kawan yang sedang pergi umrah. Nanti pulang ke Tembilahan dia pun ikut ke Tembilahan. Tapi sekarang dia rumahnya di Makkah sana. Berkat amalan yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul tadi. Tapi yang paling penting Ibu, niatnya apa? Niatnya yang paling penting. Kalau Bapak punya niat ingin sampaikan sana, menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji, niat ini tidak cukup hanya diniatkan, harus dibuktikan. Berapa kita punya modal?
Berapa kita punya duit misalnya, Ustaz, duit saya Ustaz cuma ada 2 juta, daftarkan 2 juta itu. Jangan takut. Cuma kalau 2 juta itu di travel biasanya belum dapat lagi perlengkapan umrah, belum dapat koper umrah. Kalau sudah 5 juta baru dapat paket umrah, baru dapat koper umrah dan perlengkapannya. Nah setelah itu baru nyicil sampai nanti sebulan mau berangkat barulah dilunasi. Dimudahkan oleh Allah kalau kita berani mendaftar, kalau kita berani membuka takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini Bapak Tasimon, alhamdulillah. Kata beliau, Pak Ustadz, alhamdulillah, syukur Pak Ustadz sampai ke sini. Saya ikut Pak Ustadz menunaikan ibadah umrah. Saya bilang sama Pak Tasimon, Bapak jaga kesehatan, insya Allah. Alhamdulillah Pak, tinggal beberapa hari lagi insya Allah. Kita doakan mudahan beliau, Pak Ustadz Ridwan, Ibu Yurnalita, Ibu Kamisa, mudahan diberi Allah kesehatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah umrah. Amin. Allahumma. Apa keistimewaan menunaikan ibadah umrah Bapak Ibu? Bu, kadang-kadang kalau ibu-ibu di kampung saya itu Bu, ada sebagian kalau punya duit dibelikan dia emas sampai ke siku, jadi berjalan gitu. Kampung saya di sini tak ada kayak gitu. Kalau mau ngauk lauk pergi pengantin tuh Bu, gaya pula dia. Kalau mau ngauk lauk di pergi pengantin tuh gini dia. Kira-kira ibu punya emas sampai ke siku tadi, dibawa tak mati Bu? Dibawa? Dibongkar nanti kuburannya. Tak dibawa mati Bu. Kalau ibu banyak punya emas sampai ke siku, apalagi sampai 50 emas, tak dibawa mati. Kalaupun kita mati Bu, siapa yang mewaris? Suami kita. Kira-kira emas ibu yang banyak, suami ibu untuk apa? Nah, jelas lah. Kawin lagi kami. Makanya ibu jangan ragu, keistimewaan, kelebihan pahala orang yang menunaikan ibadah umrah ini luar biasa. Ketika kita menunaikan ibadah umrah, ini termasuk haji kecil. Pahalanya kata Nabi SAW kafarah, menjadi penghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa yang selama ini ia lakukan terhapus, diampuni Allah Ta'ala dengan sebab menunaikan ibadah umrah, asalkan ibadah umrahnya menjadi umrah makbulah, mabrurah, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita menunaikan ibadah umrah, nanti pulangnya tak sembahyang, nanti pulangnya tak sholat. Ini bukan haji mabrur, ini namanya haji sangkot. Kopiahnya aja lagi sangkut. Ke masjid tidak, ke musola tidak, ke majelis tidak. Makanya sekarang menunaikan ibadah umrah itu banyak sekarang Pak. Saya tanya sama kawan-kawan saya baru pulang berangkat umrah, Ustaz, sekarang ini katanya di Mekah itu seperti orang haji banyaknya. Kenapa? Karena sudah 3 tahun kita dilarang untuk menunaikan ibadah umrah karena ada corona. Karena dibuka sekarang luar biasa. Kayak apa musim haji, ramai jemaah umrah sana. Makanya di sana kita melihat ibu ada Hajar Aswad, ya. Biasanya ibu bapak, kalau orang pertama kali nanti menginjakkan kakinya di Masjidil Haram, dia melihat Ka'bah, itu banyak yang menangis nanti. Banyak yang menangis. Ada juga yang tak nangis, ketawa aja. Ngeri pula saya nih. Makanya bagus kita sebelum berangkat selamatan seperti ini Bapak Ibu. Kita minta maaf karena orang yang berangkat menunaikan ibadah umrah itu sama dia pergi ke akhirat. Sama di akhir hayatnya dia berwasiat. Kenapa? Kita kalau berangkat umrah Bapak Ibu bukan pakai speedboat, bukan pakai pompong, bukan pakai mobil, tapi pakai pesawat. 9 jam di atas sana Bapak Ibu. 9 jam di atas sana. Kalau dilihat dari kaca pesawat itu tak nampak lagi, awan tak nampak. Di atas itu tak nampak, ini kalau jatuh jadi tapai. Selesai. Makanya luar biasa, makanya minta halal. Kata Pak Iwan tadi, bila ada hutang, tolong sampaikan langsung. Kemudian minta maaf, terutama doa kita. Ini yang hadir di sini kata ulama, apabila 40 hari, 40 orang yang berkumpul di dalam satu majelis lalu dia berdoa, maka ada satu doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah, dianggap 40 orang tadi ada satu walinya Allah min auliya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau ingin dosa kita dihapus, ayo
kita berangkat umrah. Yang kedua, ibadah umrah, orang yang menunaikan ibadah umrah, dia menjadi duyufullah, tamu-tamunya Allah. Tuan rumah pasti memuliakan tamu. Dan orang yang hadir di sana menjadi tamu Allah. Makanya Bapak Ibu nanti titip Bapak Ustadz, titip doa. Pak Kasimun, Pak Ustadz Ridwan, Ibu Kamisa, Ibu Yurnalita, tolong doakan saya ya. Karena di sana nanti sampai di Jabal Uhud, Gunung Uhud, itu gunungnya agak tinggi. Saya lihat di batu-batu itu Pak Bu, banyak coretan-coretan nama. Katanya kalau dicoret nama keluarganya di situ nanti sampai katanya keluarganya situ. Saya kemarin berangkat umrah, saya catat nama tetangga saya. Sampai sekarang belum berangkat lagi. Besar saya tulis, beli spidol saya beli spidol saya di sana. Saya catat nama tetangga. Karena dia pesan, Pak Ustaz, catatkan nama saya di batu Jabal Uhud Ustaz. Saya catat. Sampai sekarang belum berangkat. Pada orangnya kaya, kenapa? Takut dia. Bila ada duit dibelikan mobil, bila ada duit dibelikan rumah, bila ada duit dibelikan kebun. Dia sangka itu kebun, rumah, mobilnya dia bawa nanti setelah mati. Tidak. Dia akan bertanggung jawab dengan hartanya. Kenapa sampean tidak melakukan ibadah haji dan umrah? Pilih antara dua, kata Nabi, mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau kita mampu tapi tidak mau mendaftar, tidak mau berangkat ibadah haji dan umrah. Tapi saya lihat cahaya wajah ibu dia ada nanti bakalan sampai ke Mekah. Senyum bos, senyum. Dia kalau orang senyum tuh sampai nanti ke Makkah, senyum bos. Kalau tak bisa senyum bilang aja jahe, coba. Nah senyum nah. Bo. Yang kedua, yang ketiga keistimewaan umrah, menghilangkan kefakiran. Boleh Bapak Ibu buktikan. Ini jemaah kita yang berangkat umrah nih, Pak Iwan, Pak Tasimun, Ibu. Nanti ketika pulang dari umrah, itu bermiskin apa bersugih. Semua yang saya perhatikan jemaah saya, itu setelah pulang dari umrah, tambah meningkat rezekinya. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan meningkat juga rezekinya. Meningkat duitnya, amin. Meningkat rumahnya, amin. Bertambah kebunnya, amin. Bertambah bininya, amin. Kencang betul amin kan. Supaya tidak tegang. Ya, semuanya bertambah, rezekinya bertambah, kebunnya bertambah, anaknya bertambah, berkat umrah, berkat ibadah haji. Jadi saya tidak memperpanjang ceramah saya karena masih ada acara di Tobilaham. Hari ini saya langsung ke Tanjung Baru, ada majelis ibu-ibu jam 2. Nah jadi saya mungkin pakai speedboat Kuala Tungkal. Nah jadi intinya begini Bapak Ibu, saya hadir di sini bukan karena saya ingin ceramah, tidak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita menjadi tamunya Allah nanti. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Duit yang kita dapat, harta yang kita dapat itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gunanya untuk apa? Bagaimana kita supaya dekat dengan Allah. Di antara caranya supaya kita dekat dengan Allah, kita sedekahkan. Kita daftarkan haji. Sekarang daftar haji saya bilang tadi 25 tahun baru bisa berangkat. 25 tahun baru bisa berangkat. Nah kalau tak ada harapan kita 25 tahun lagi bakal berangkat, minimal kita haji kecil, yaitu menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang hadir di majelis ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala sampai ke Baitullah sana, sampai ke Madinah sana untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik